Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Semoga tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai Kingdom Animalia yang sebelumnya pada pertemuan kemarin juga sudah dibahas mengenai Kingdom Animalia, namun kemarin hanya dibahas mengenai kelompok vertebrata. Nah, kali ini eh, kita akan membahas mengenai Kingdom Animalia pada kelompok hewan vertebrata. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Nur Amalina Hasya, Hadir, Bu. Anggun Fitria Dewi, Hadir, Bu. RD Mauli Yunikar. Hadir, Bu. Oke, Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini semuanya bisa hadir ya. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Kingdom Animalia pada kelompok hewan vertebrata. Nah, sebelumnya di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, mampu mengelompokkan hewan vertebrata berdasarkan lapisan tubuhnya, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya. Kemudian yang kedua, mampu memahami 5 kelas hewan vertebrata beserta dengan karakteristiknya. Yang ketiga, mampu memahami manfaat dari setiap kelas vertebrata dalam kehidupan manusia di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini sebelum membahas lebih lanjut ke kelas-kelas vertebrata, di sini ada pengertian terlebih dahulu mengenai hewan. Hewan ini merupakan suatu organisme eukariotik multiseluler dan heterotrofik dengan jaringan yang berkembang dari lapisan embrionik. Nah, hewan ini dikelompokkan ke dalam organisme eukariotik multiseluler karena tubuh hewan ini disusun oleh miliaran sel yang memiliki membran nukleus dan sistem endomembran. Kemudian di sini ada karakteristik umum mengenai Kingdom Animalia. Nah, yang pertama, semua organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Animalia merupakan kelompok hewan organisme eukariotik. Kemudian, organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Animalia ini merupakan hewan multiseluler dan tidak mempunyai dinding sel. Kemudian animalia juga dapat bergerak aktif, tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof. Kemudian yang keenam, habitatnya ada di darat maupun di akuatik. Nah, di sini kita akan masuk ke klasifikasi Kingdom Animalia. Nah, yang pertama ini berdasarkan simetri tubuhnya itu dibagi menjadi tiga. Ada simetri radial, kemudian simetri bilateral, dan asimetri. Nah, yang pertama ini simetri radial, di mana simetri radial ini menggambarkan bahwa hewan mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar apabila diambil garis yang melewatinya. Contohnya ini pada bintang laut. Nah, kemudian simetri bilateral. Simetri bilateral ini menggambarkan hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian tubuh lainnya. Nah, ketika hewan yang memiliki simetri bilateral ini dipotong akan menghasilkan bagian yang sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Contohnya ini ada pada cumi-cumi. Selanjutnya, pembagian hewan berdasarkan lapisan penyusunnya. Ada dua, yaitu ada hewan diploblastik dan hewan tripoblastik, di mana hewan diploblastik ini memiliki dua lapisan sel pembentuk tubuh, yaitu ectoderma dan endoderma. Yang kedua, hewan tripoblastik, di mana hewan ini memiliki tiga lapisan sel pembentuk tubuh, yaitu ectoderma, mesoderma, dan endoderma. Di sini ada klasifikasi berdasarkan rongga tubuhnya. Yang pertama acelomata, kemudian pseudosolamata, dan Ceulomata. Yang pertama, acelomata merupakan hewan yang tidak memiliki rongga tubuh di antara saluran pencernaan atau dinding tubuhnya. Contohnya ini ada pada filum Platyhelminthes. Nah, yang kedua, pseudosolamata yang merupakan hewan yang memiliki rongga semu. Contohnya ini ada nematoda. Yang ketiga ini merupakan hewan yang memiliki rongga tubuh yang nyata. Contohnya ada di filum Nelida, moluska,
Echinodermata, dan Arthropoda. Kemudian, nah, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, di sini dibedakan menjadi dua, ada avertebrata dan vertebrata. Nah, pada kelompok avertebrata ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, sedangkan pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai hewan yang masuk ke dalam golongan kelompok vertebrata. Nah, di mana vertebrata ini merupakan hewan-hewan yang memiliki tulang belakang atau hewan yang bertulang belakang. Nah, kelompok hewan yang bertulang belakang ini dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama ada Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga ada aves, yang keempat reptil, dan yang kelima mamalia. Oke, langsung saja di sini ada klasifikasi hewan vertebrata. Yang pertama ini dari kelas Pisces, di mana kelas Pisces ini merupakan subfilum vertebrata yang seluruh anggotanya hidup di air atau di akuatik, baik air tawar maupun air laut. Nah, karakteristik umum dari kelas Pisces ini, yang pertama, habitatnya tentu di perairan. Kemudian triploblastik. Nah, Pisces ini termasuk hewan selomata. Kemudian struktur tubuh ikan ini terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Kemudian ikan memiliki burat sisi untuk dapat merasakan tekanan air. Kemudian jantung pada hewan Pisces ini terdiri dari dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Kemudian di sini ada peranan Pisces, di mana Pisces ini memiliki peranan bagi kehidupan yang pertama untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan karena posisinya sebagai komponen biotik yang menempati tingkatan tropik tertentu dalam rantai makanan. Kemudian menjadi sumber protein yang tinggi, terutama omega, yang bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan. Selain itu, dagingnya juga mengandung asam lemak yang tidak jenuh. Kemudian manfaat lainnya yaitu ikan sebagai ikan hias di akuarium. Yang kedua, ini ada kelas amfibi. Nah, amfibi ini merupakan hewan yang hidup di dua habitat, yaitu di habitat darat dan habitat air, namun tidak hidup di air laut. Nah, ciri-ciri umumnya yaitu tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Namun, ekor ini adanya pada saat katak masih beruduk. Kemudian, tubuhnya dilapisi oleh kulit berlendir. Katak ini atau hewan amfibi ini mengalami metamorfosis yang sempurna. Nah, di sini ada peranan amfibi bagi kehidupan. Salah satunya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem karena posisinya sebagai komponen biotik yang menempati tingkat tropik tertentu dalam rantai makanan. Selanjutnya ada reptil. Nah, reptil ini merupakan hewan melata, di mana reptil memiliki ciri-ciri di antaranya habitatnya di darat atau di air, kemudian tubuhnya simetri bilateral, terus reptil juga termasuk hewan poikiloterm dan eksotermik. Nah, tubuhnya terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor, memiliki 4 kaki untuk melata kecuali ular, dan reproduksinya secara seksual yaitu secara internal. Contoh dari hewan reptil ini bisa dilihat di sini ada bunglon dan ada kadal. Kemudian di sini peranan reptil bagi kehidupan. Kulit reptil bernilai ekonomis yang tinggi karena dapat diproses menjadi tas, sepatu, dan ikat pinggang. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kelompok hewan aves, di mana aves ini merupakan anggota vertebrata yang memiliki ciri khas, yaitu tubuhnya ditutupi dengan bulu yang berasal dari epidermis. Umum dari kelas aves ini, habitatnya di rawa-rawa, padang rumput, kemudian ada juga di pesisir pantai, ada di tengah lautan, gua-gua batu perkotaan, dan wilayah kutub. Nah, kemudian aves ini tubuhnya simetri bilateral, kemudian homoiderm, kemudian memiliki sepasang sayap yang umumnya digunakan untuk terbang. Nah, aves juga memiliki kaki untuk berjalan dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Kemudian, aves berbeda dari kelompok lainnya karena kelompok aves memiliki paruh yang disesuaikan dengan jenis makanan. Nah, ini ada contoh-contoh spesies yang termasuk ke dalam kelas aves. Di sini yang pertama ada burung merpati, yang kedua ada burung merak, dan ada burung pelikan. Nah, aves juga mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan. Kemudian, aves juga berperan sebagai sumber protein dari daging dan telur. Contohnya, telur ayam dan daging ayam itu bisa dikonsumsi yang
memiliki protein tinggi. Selanjutnya di sini ada kelas mamalia, di mana mamalia ini merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu pada betina maupun pada jantan. Namun, pada hewan jantan mengalami reduksi atau menyusut. Nah, ciri umumnya yaitu habitatnya di darat, kemudian mempunyai kelenjar susu, kemudian tubuhnya simetri bilateral blastik, dan tubuhnya ditutupi dengan rambut. Berbeda dengan aves. Tadi kalau aves tubuhnya ditutupi dengan bulu, sedangkan mamalia ditutupi dengan rambut. Lalu, kelompok mamalia juga memiliki kuku atau cakar untuk mamalia memanjat, dan memiliki gigi taring, gigi seri, dan juga gigi kiraham. Nah, mamalia ini memiliki peranan yang penting bagi kehidupan. Di antaranya yaitu yang pertama, menjadi bahan baku industri kain dari benang wol. Yang kedua yaitu bahan baku industri berbahan dasar kulit, contohnya yaitu pada pembuatan kerupuk kulit. Selanjutnya di sini peranan lainnya yaitu dapat digunakan sebagai alat transportasi. Contohnya yaitu kuda dapat dimanfaatkan sebagai kuda delman. Nah, setelah menyimak materi tadi, di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya harus kalian isi setelah menyimak atau menonton video yang akan saya tayangkan. Nah, di mana tujuannya ini untuk mengetahui hewan-hewan vertebrata yang kemudian kalian kelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, prosedur penggunaan LKPD ini, siswa memperhatikan video yang ditayangkan. Kemudian, siswa menyiapkan alat tulis atau LKPD yang sudah di-print sebelumnya dan dikasih identitas. Yang ketiga, siswa menuliskan macam-macam hewan yang ada di video yang akan ditayangkan. Kemudian, siswa menuliskan macam-macam hewan yang ada di video tersebut, dan setelah selesai, siswa mengumpulkan LKPD pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada tabel LKPD-nya yang sebelumnya udah saya share melewati WhatsApp. Di sini ada nomor, nama spesies, kelas, dan klasifikasinya. Nah, nanti di sini diisi nomor 1, 2, itu nanti sesuai dengan penemuan dari video yang akan saya tayangkan. Nah, untuk maksimalnya itu tidak ada maksimalnya, sebanyak-banyaknya. Nanti ditulis nama spesiesnya, kemudian spesies tersebut termasuk ke dalam kelas apa, dan ditulis klasifikasinya. Berikut videonya, disimak baik-baik, kemudian dituliskan ada hewan apa saja di video tersebut, kemudian dituliskan di LKPD yang sudah disiapkan. Oke, baik, semuanya sudah menyimak videonya. Sudah, Bu. Oke, nanti LKPD-nya dikerjakan ya, sesuai dengan yang kalian lihat ada apa saja hewan yang ada di video tersebut, kemudian dituliskan, dan nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga materi yang saya berikan dapat dipahami oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.